Kemudian pembahasan kedua, ini menarik sih bagi aku teman-teman. Di saat back dari Vietnam menyindir timnas Indonesia, kami melawan Indonesia atau Belanda. Nah, jadi pemain Vietnam ini bernama Do Duy Man. Ia berposisi sebagai central defender ataupun pemain belakang. Secara garis besar, ia katakan lewat situs resmi Federasi Sepak Bola Vietnam, melalui informasi di media, saya tahu Indonesia punya pemain naturalisasi hingga 11 pemain. Ini maksudnya mungkin 10 ya teman-teman. Saat ini Indonesia punya banyak pemain yang tampil di luar negeri dan punya kemampuan yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia nanti menghadapi Vietnam 10 pemain ya teman-teman, kalau aku tidak salah 10 atau 11 pemain. Ditambah lagi oleh back Vietnam tersebut, sebenarnya sebelum itu Indonesia sudah jadi tim yang sulit untuk dilawan. Mereka bermain sengit dan agresif. Sekarang mereka kembali melakukan naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling bercanda, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Nah, sebelum Saiwar itu disampaikan oleh back Vietnam, mereka sudah katakan kan, kadang-kadang kami saling bercanda. Nah, jadi ya apa yang sedang terjadi untuk timnas Indonesia membuat memang kontender pesaing-pesaing Indonesia, misal Vietnam, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya menyoroti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Menyorotinya tentu jika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh back Vietnam, ini kan konotasinya dalam tanda petik ke negatif teman-teman, yang akan dihadapi nanti Indonesia atau Belanda. Di sisi lain, ini sebagai moral bagi pemain-pemain timnas Indonesia kita yang dulunya saat orang ataupun sebuah negara menghadapi timnas Indonesia dipandang sebelah mata, dipandang inferior teman-teman, dengan skuad yang sekarang ini dimiliki oleh timnas Indonesia, ada rasa jiper yang dirasakan oleh pemain-pemain lawan, khususnya seperti apa yang disampaikan oleh back Vietnam. STY harus menghilangkan tuduhan bahwa punya the golden boys di timnas. Oh ya, ini harus, Bung. betul. Ya, Dia udah berani kan dengan apa panggil kita bilang tadi kan, dengan nggak panggil Dendi kan, itu suatu hal yang luar biasa bagi dia. Dan pemain harus ya tadi, Bung, mental siap, teknik, dan juga fisik. Iya, Karena ini hidup dan mati nih. betul. Lawan Vietnam. Lawan Vietnam kan fisik harus kuat. Tapi itu kan kita sudah buktikan ketika kita bermain di Piala Asia kemarin dengan mengalahkan mereka 1-0. Fisik kita sudah terlihat dengan oke dan harus digenjot lagi. Dan itulah untungnya ketika kedatangan pemain-pemain diaspora ini, pemain-pemain keturunan kita, karena mereka sudah terbiasa berkompetisi di luar, Boy. Iya. Jadi dari pekan ke pekan, dari tiap minggu itu mereka bermain bagus, walaupun terlepas Nathan jarang dimainkan misalnya, tapi kan Tom Haye bermain juga. Iya. Ragnar juga bermain. Justin Lawan Hapner Ajax main bagus. Iya, lawan Ajax. Iya. Justin bermain. Elkan Bagot di Bristol sudah mulai mendapat tempat. Apalagi Jay Ises selalu bisa bermain dengan Venezia. Kemarin menang lawan Bari 3-1. Iya, iya. Jadi, iya. Lawan Bari menang. Lawan Bari menang kemarin barusan. Dia bisa membuktikan, dia bisa dimainkan, dipercayakan oleh pelatih Walaupun dan saya pikir dia akan menjadi pemain utama. Kalau bicara fisik, bicara mental udah nggak usah lah diragukan dengan mereka ini. Ya. Ada satu yang mengganggu sebetulnya. Waktu sebelum lawan Irak di awal November, dia ada wawancara dengan media Korea Selatan. Dia bilang timnas kita makin menakutkan dengan kehadiran naturalisasi. Oke. Tapi itu kan nggak terbukti dengan kalah 5 gol dari Irak. Ucapannya kembali tidak terbukti. Kedua, dia bilang pemain kita itu punya kelemahan mental, takut kalah sebelum bertanding, itu takut kalah. Dan itu ditutupi naturalisasi. Sekali lagi dia membuat sebuah perbedaan yang sangat tajam antara lokal dengan naturalisasi. Oke. Nah, saya nggak sepakat karena satu hal. Saat dia bicara seperti itu, maka pertanyaannya berbalik kepada dia. Kalau Anda tahu kelemahan itu di pemain lokal, 4 tahun ini kenapa nggak kamu kerjain kekurangan itu? Buat Gampang. Ega, kamu mau ngomong apa buat Ega? Buat Ega ya harus sembuh, harus sehat, harus kuat, karena masih punya 3 anak yang masih panjang, langkahnya tuh masih panjang, dan pasti tetap aku pastikan anak-anak doain dia. Kenapa menurut dia Allah izinkan hal ini yang berat loh ini terjadi dalam hidupnya Ega?
Karena pasti kan semua yang diizinkan terjadi itu akan membawakan kebaikan kalau kitanya mau introspeksi, kita mau berubah. Iya. Kenapa Allah izinkan hal yang berat yang terjadi sama mantan suami kamu? Berarti dia terpilih. Ya, berarti dia kuat, berarti dia hebat. Gitu. Ya. Maksudnya nggak semua orang loh. Kita mati lampu sedikit aja tuh kelagapan, Kak. Dan dari kecil bisa ngelihat segala hal, Iya, tiba-tiba tiba-tiba- semua ini bisa ketutup ya. Pasti ada hikmahnya pasti. Jalanin aja, lebih ke bersyukur aja. Sudah tidak berjodoh. Sudah tidak berjodoh. Ya udah, kalau udah official, udah resmi. Itu nikah lagi lah enggak? Ente Ya, masih ganteng boleh saya nggak? pesen nggak? Boleh nggak? Sama yang saya tidak berjodoh lagi, Iya. jangan menginjak dan jangan menghina. Karena bagaimanapun dia ibunya anak-anak saya. Jadi Ega udah nggak bareng-bareng lagi nih sekarang ya. Anak-anak Ega masih bisa lihat. Masih kok, masih aman. Masih kita karena baik-baik secara baik-baik semua. Tapi ini nggak ada hubungan dengan sakitnya Ega kan? Oh nggak ada. Ya, lebih ke karakter berdua, ya. Karena bicara kita secara baik-baik. Ikhlas juga tuh gak? Sudah jalannya. Jadi sekarang Ega jomblo. Jomblo dong. Asik. Bujang. Bujang. Mau nikah lagi gak? Nikah lagi gak? Kalau masih kasih jodoh ke saya, kenapa enggak? Nggak trauma dengan pernikahan? Ya, entah yang saya tua siapa? Betul, betul. Siapa lagi? Pengamat Vietnam akui timnas Indonesia lebih berkelas. Ini alasannya. Timnas Indonesia yang akan berlaga di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat sorotan dari media Vietnam, Tetao 247. Dalam artikelnya, mereka menuliskan tim merah putih lebih berkelas ketimbang Vietnam. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 21 Maret. 5 hari berikutnya, giliran Vietnam yang menjamu tim merah putih di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Tetao memprediksi sulit bagi Vietnam mengalahkan timnas Indonesia. Namun, The Golden Stars tetap memiliki peluang. Kemungkinan menang melawan Indonesia memang sulit, namun tetap ada dasar untuk melakukannya. Tim Vietnam masih menjadi tim yang sangat kompak dan akan tetap bermain percaya diri dan semangat menghadapi semua lawan, tulis Tetao dilansir, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, dalam artikel itu juga dikatakan sejumlah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia menambah kekuatan tim. Sedangkan Vietnam tidak dapat menurunkan komposisi terbaik karena cederanya sejumlah nama. Selain itu, mereka merasa pelatih Philippe Troussier belum memberikan dampak kepada Vietnam. Sedangkan timnas Indonesia sudah kompak dan memiliki karakter sendiri. Dari kegagalan di Piala Asia, terlihat bahwa pelatih Troussier belum mampu membantu tim Vietnam bermain efektif dan sesuai keinginan. Timnas Vietnam belum memiliki kerangka yang paling standar. Sementara timnas Indonesia sepertinya sudah menemukan formula tersendiri. Susunan pemain bisa saja berubah, namun cara bermainnya tetap sangat kuat, fisik, dan agresif. Lanjutnya, timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama butuh kemenangan buat menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Terlebih skuad Garuda yang kini menduduki posisi terbawah klasemen sementara Grup F. Timnas Indonesia baru mengoleksi 1 poin dari hasil 1 seri melawan Filipina dan kalah menghadapi Irak. Sedangkan Vietnam ada di posisi 2 dengan mengemas 3 poin dari kemenangan melawan Filipina. Mantan istri bongkar alasan cerai dengan Kurnia Meiga, akui alami KDRT. Nama mantan kiper timnas Indonesia Kurnia Meiga akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat. Kurnia Meiga viral di media sosial karena berjualan emping di akun TikToknya. Ia juga sempat menjadi sorotan lantaran melelang medali hingga koleksi pribadinya. Tak hanya itu, kehidupan rumah tangganya juga menjadi trending topik di kalangan netizen. Rupanya, Kurnia Meiga sudah bercerai dengan sang istri, Azira Azka Fatir sejak 2023. Yang lebih mengejutkan lagi adalah alasan Azira Azka Fatir memutuskan untuk berpisah dengan Kurnia Meiga, yaitu salah satunya karena dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Saat menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, Senin 11/3, Azira menjelaskan bahwa sebenarnya ia tak menginginkan perceraian. Anak-anaknya adalah alasannya untuk tetap bertahan. Namun, ada satu momen yang membuat Azira Azka Fatir berpikir untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Meiga. Momen itu adalah ketika Meiga kedapatan mabuk sampai pagi hari.
Tadinya aku nggak ada kepikiran untuk cerai, tapi ada kejadian saat dia biasanya mabuk jam 3 pagi. Ini sampai jam 7 pagi, cerita Azira Azka Fatir saat menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, Senin 11/3 dilansir dari Detik Hot. Papa Azira saat itu bertandang ke rumah pasangan tersebut hendak meminjam kunci mobil. Namun, ia melihat begitu banyak botol minum setibanya di rumah. Sang mertua mengetahui bahwa Meiga suka mabuk-mabukan, akhirnya Meiga diusir dari rumah. Ega kabur ke dapur, ninggalin teman-temannya. Papa nanya ini botol apa, dibilangnya jamu. Tapi kan gak bisa dibodohi juga ya, dan tahu itu alkohol, ditendang botolnya, terang Azira Azka Fatir. Akhirnya Ega diusir sama papa, imbuhnya. Azira Azka Fatir juga mengungkapkan perilaku Kurnia Meiga terhadapnya. Ibu 3 anak itu mengaku pernah diselingkuhi dan alami KDRT dari Meiga. Namun, ia memutuskan untuk bungkam, alasannya karena tidak ingin memperpanjang masalah. Ia juga enggan melapor karena memikirkan anak-anaknya. Diselingkuhin diterima, di KDRT terima. Aku nggak lapor karena aku ada anak, takut anak aku juga terluka. Saat itu aku ingin cinta pertama anak itu adalah bapaknya, ucap Azira Azka Fatir. Melalui podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang diunggah pada Minggu, 10/3 Azira mengaku bahwa ia juga mengalami kekerasan fisik dari Meiga. Hal itu terjadi ketika ia sedang mengandung anak kedua. Azira mengaku kekerasan itu ia terima lantaran melarang Meiga untuk minum minuman keras. Azira juga menunjukkan bukti foto luka yang ia alami kepada Denny Sumargo. Selain itu, Azira juga mengaku bahwa anak-anaknya juga mengalami perlakuan serupa dari Meiga. Azira menyebut anaknya mengalami kekerasan fisik dan verbal dari Meiga. Kurnia Meiga meninggalkan Azira Azka Fatir dalam kondisi hamil 6 bulan. Hingga akhirnya Azira melahirkan, Meiga tak pernah kembali dan mengecek keadaan Azira. Saat itu aku lagi hamil 6 bulan, sampai lahiran pun aku ditemenin sama papa, ujar Azira Azka Fatir. Anak-anak Meiga berterima kasih kepada kakeknya telah mengusir pergi Kurnia Meiga dari rumah. Ternyata anak-anak aku juga sudah lama nyimpan luka karena mengalami juga, pas papa ngusir dia Kurnia Meiga, papa bilang ke anak-anak, maaf sudah ngusir ayah kalian, ternyata anak-anak bilang, makasih sudah nyelamatin kita, pungkasnya.